Sikat 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASHOGI seri ke-22. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Dan kami hadir setiap hari Rabu mulai pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. 1 minggu sudah kita tidak bertemu di ASHOGI dan hari ini berjumpa lagi bersama saya, Dr. Hoirunisa, yang akan memandu acara sore hari ini. Masih di bulan Syawal dan suasana Idul Fitri, kami segenap panitia ASHOGI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami menghadirkan diskusi interaktif bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan selama acara kami harapkan kepada para peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini sudah hadir 2 orang narasumber kita yang akan berbagi ilmu serta pengalaman pada ASHOGI seri ke-22 ini. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita sore ini. Yang pertama yaitu Dr. Ferry Armansa, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selamat sore Dr. Ferry. Selamat sore dokter. Terima kasih Dr. Hoirunisa. Offline batin, selamat hari raya. Dok. Dan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Kade Yudisa Spriyana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Selamat sore dokter. Selamat sore Dr. Korinasa. Dan untuk jalannya diskusi akan dipandu oleh moderator kita sore ini yaitu Dr. Agustria Zainusale, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat sore dokter. Selamat sore Dr. Harunisa. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Dan untuk tema yang kita bahas pada ASHOGI seri ke-22 sore ini adalah borderline ovarian tumor. Seperti kita ketahui, tumor atau kanker ovarium itu cukup tinggi angka kejadiannya dan seringkali ditemukan pada stadium yang lanjut. Beberapa jenis tumor ovarium sudah sempat kita bicarakan dan diskusikan pada beberapa seri ASHOGI sebelumnya. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan mengupas semua tentang borderline ovarian tumor. Bagaimana bila menemukan jenis ini dalam praktek klinis sehari-hari, apa yang harus dilakukan, bagaimana treatment dan follow-up selanjutnya, mari sama-sama kita diskusikan pada ASHOGI sore ini. Namun sebelumnya adalah sambutan dari Ketua HOGI kita dan pada sore hari ini akan diwakili oleh Sekjen HOGI kita, yaitu kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Ya, baik.
Terima kasih Dr. Hairunisa yang selalu setia pada Rabu sore tayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyapa ini senior-senior dan junior saya, Dr. Agustria, Dr. Ferry, Dr. Kade Yudi ya. Salam hormat dan sehat selalu. Ya baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat untuk semua. Pada sore hari ini izinkan saya menyampaikan sambutan yang dalam hal ini memang mewakili Bapak Ketua kita Dr. Brahmana yang saat ini berhalangan karena ada situ ya. Semula beliau yang akan menyampaikan sambutan ini. Jadi sangat berbahagia sekali kita dapat bertemu setelah Ramadan ya, setelah 1 bulan lamanya kaum muslimah menjalankan ibadah di bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan semangat ini semakin membara ke depan untuk kemajuan bangsa kita ya. Jadi izinkan saya juga menyapa partisipan atau teman-teman SPOG maupun onkologi konsultan dimanapun berada. Pada sore hari ini ASHOGI sudah mencapai seri ke-22 alhamdulillahirabbil ya sejak bulan Desember, dan kami sudah mencatat sampai hampir partisipan menembus 300 orang ya. Jadi luar biasa prestasi untuk suatu webinar series yang cukup ya tergolong masih sangat bayi banget neonatus begitu ya. Jadi untuk sore ini saya juga terima kasih menyampaikan atas prakarsa ini kita berjalan tentu atas arahan dari Pak Ketua kita sebelumnya, dari Profesor Andriono, dan Bapak Sekjen kita sebelumnya Dr. Gatot Purwoto ya. Jadi atas prakarsa ini semua kita wujudkan, dan orang-orang di balik layar ini adalah Dr. Birama ya, Dr. Hairunisa yang sudah begitu intens ya menyapa di setiap sore ya, tentu Mbak Lucy dan Mas Alan ya sehingga bisa terwujud acara kita sore hari ini. Jadi memang konsepnya adalah serius tapi santai ya. Jadi memang ini adalah webinar yang kita angkat topik-topik yang sederhana ya, namun practical daily practice kita mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi memang pada sore hari ini kita mengangkat borderline ovarian tumor. Kita tahu tadi sudah disampaikan Dr. Hairunisa bahwa BOT itu memang terdiri dari serous dan mucinous ya. Nanti kita akan dengarkan pakar-pakar di sini, Dr. Agustria, Dr. Ferry, dan Dr. Yudi ya. Jadi bahwa BOT ini memang menjadi satu hal yang sangat-sangat menarik, seru banget nih ya. Harusnya teman-teman bisa bertanya banyak ya, karena tentu dalam penata laksanaan ternyata terjadi pergeseran ya, bahwa dulu berdasarkan laporan Netherlands ya di 17 tahun terakhir sampai 2010 itu BOT itu tinggi sekali gitu ya. Tapi setelah terjadinya klasifikasi baru terhadap BOT ini yang kemudian masuk ke dalam kelompok low grade serous ovarian cancer, jadi LGSOC, itu akhirnya di tahun 2011 dan seterusnya itu MSBOT mengalami suatu penurunan registrasi gitu ya, penurunan jumlah karena sudah masuk dalam klasifikasi LGSOC. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita bisa memprediksi nih, apakah teman-teman nanti di daerah atau dimanapun center-center memprediksi apakah ini bisa menjadi borderline ataukah malignan ya. Tentu kita banyak scoring ya, dari scoring yang sederhana dulu ya kita kenal yang saat ini masih berlaku sebenarnya RMI, kemudian IOTA Adnex model ya, kemudian Roma juga nanti bagaimana perannya, kemudian nggak kalah penting adalah imaging, bagaimana kita bisa memprediksi itu nanti bisa kita diskusikan panjang lebar dengan para pakar-pakarnya di sini gitu ya. Tentu juga kita memang memprediksi bagaimana prognosis gitu ya, dari segi usia, kemudian dari segi misalkan familial cancer yang terkait dengan keluarga, kemudian pathological type ya, kemudian apakah ini pasien usianya berapa, perlu conservative surgery atau preserved fertility atau bagaimana, itu seru banget ya. Jadi memang treatmentnya juga manajemen saat ini juga bergeser, di mana tidak selalu borderline, mucinous itu ternyata kita harus lakukan omentektomi, kita harus lakukan appendektomi, itu tidak rekomendasi secara rutin lagi, dan bahkan juga beberapa kondisi ternyata untuk limfadenektomi juga bukan suatu hal yang mutlak ya dilakukan pada BOT ini. Dan kita tahu istilah ini sebenarnya sudah lama dan dia dikenal low malignant potensial, dan juga salah satunya adalah ditemukannya atypical proliferative cells pada gambaran frozen section nanti ya. Itu yang penting, bahwa the power of pathologist dan the power of imaging, sehingga kita bisa melakukan tata laksana yang tepat, dan bagaimana kita bisa memprediksi recurrence yang terjadi. Ternyata recurrence pada BOT itu bisa juga malignan gitu ya. Jadi ini seru banget ya, sesungguhnya seru banget ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terpicu pertanyaan dari apa yang kami sampaikan di sini, dan pastinya mudah-mudahan manfaat atau maslahatnya bisa kita berikan kepada pasien-pasien yang kita tangani gitu ya.
Jadi tidak berpanjang lebar lagi, saya rasa bahwa ovarian cancer ini memang di mana-mana menjadi tantangan ya, ovarian tumor ya, bahwa di negara maju pun selama 30 tahun terakhir ovarian cancer tidak kunjung membaik gitu ya. Jadi hanya 45% saja pada rata-rata survival rate-nya. Dan jadi kita harus mengenal juga BOT ini gimana sih tata laksana yang tepat. Apakah seorang SPG non onkologi boleh melakukan tata laksana BOT begitu ya. Jadi memang nanti kita akan dengarkan. Baik, saya rasa cukup dari saya. Sekali lagi kami menerima segala masukan yang konstruktif terhadap perbaikan dari acara ASHOGI ini. Mudah-mudahan kita dapat realisasi apapun asupan atau kritikan yang sifatnya membangun dan untuk kebaikan dan perbaikan kita bersama kemudian hari ya. Yang terakhir juga mohon maaf atas hal-hal yang baik disengaja atau tidak disengaja menjadi kekurangan kami ya. Kami terbuka untuk apapun koreksi dari teman-teman semua ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada kru-kru yang sudah sangat istiqomah konsisten mengawal acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah untuk melakukan tata laksana terhadap pasien kita dan menjadi perbaikan bagi diri kita sendiri dan tentunya bangsa Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Juga Dr. Agustria, Dr. Ferry, Dr. Judy, apresiasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan teman-teman bisa tercerahkan dengan diskusi yang cukup singkat ini ya, sampai jam 16.30 sore nanti. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan atas sambutannya. Baiklah, kita tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita menginjak pada acara diskusi ASHOGI yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Dr. Agustria Zainusale, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi secara virtual sambil berdiskusi menambah wawasan kita di bidang keilmuan yang kita miliki. Yang saya hormati Dr. Tovan selaku yang mewakili Ketua PP HOGI beserta seluruh pengurus PP HOGI, para guru besar, para senior, dan tak lupa para narasumber yaitu Dr. Ferry Amanza dan Dr. KD Yudi Supriyana. Terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Dan kepada seluruh sejawat yang kebetulan berkesempatan hadir pada hari ini, juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini akan membawa manfaat bagi kita dan bagi pasien-pasien kita yang kita tangani. Dan sehubungan dengan masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Baiklah, pada hari ini topik kita yang akan kita diskusikan adalah borderline ovarian tumor. Seperti kita ketahui bahwa borderline ovarian tumor ini sudah sejak lama dideskripsikan oleh Taylor, dianggap sebagai suatu tumor yang mempunyai potensi keganasan yang rendah. Tetapi baru pada tahun 1970 WHO dan Vigo mengklasifikasinya dalam klasifikasi yang tersendiri. Seperti kita ketahui bahwa gejala yang umum yang ditunjukkan oleh tumor ini adalah pembesaran abdomen, kadang-kadang disertai nyeri. Tetapi diagnosis awal kadang-kadang juga lebih terdiagnosa lebih lambat karena kebanyakan penderitanya tidak menyadari. Pasien baru menyadari kalau sudah mencapai ukuran yang cukup signifikan atau stadiumnya sudah cukup tinggi.
Baiklah, pada forum ini kita akan berdiskusi bagaimana pertama mengenai sejarah, kemudian bagaimana deteksi dini, penanganannya, dan progresivitas dari tumor dini. Untuk ini sudah kita hadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Ferry Amanza, SPOG Konsultan Onkologi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Dr. KD Yudi Supriyana dari Universitas Udayana Bali. Yang mungkin yang pertama akan memaparkan sejarah serta nomenklatur dari borderline tumor ini adalah Dr. KD ya. Kita persilakan Dr. KD untuk memberikan paparan mengenai sejarah dan terminologi serta diagnosis dari borderline ovarian tumor. Waktu kami persilakan. Terima kasih Dr. Agustria atas waktunya. Yang terhormat kepada Profesor, Guru Besar, Guru Senior, dan sejawat sekalian. Terhormat kepada Dr. Tovan, Guru saya. Terima kasih atas kesempatannya bisa mengisi di Aksogi ini. Jadi mengenai borderline ovarian tumor sebenarnya ya seperti disampaikan Dr. Agustria tadi sudah dimulai tahun 1929 ya, dikenal dengan nama semi malignant ovarian tumor. Karena saat itu didapatkan perangai sel yang dia tidak invasif tetapi memiliki pertumbuhan yang mirip-mirip seperti sel malignan. Nah, seiring berjalannya waktu 60 tahun kemudian tahun 1971 Vigo melabeling atau memberikan nama sebagai low malignant potential. Dia berada di antara benign dan malignan. Kemudian dalam kurun waktu 30 tahun hingga 40 tahun, jumlah seperti yang Dr. Tovan tadi, jumlah kasusnya begitu banyak. Manajemennya pun tidak seragam. Akhirnya tahun 2014, WHO bersama Vigo merilis suatu klasifikasi baru, mengklasifikasikan tumor ini sebagai borderline yang kita kenal sampai sekarang, atau istilah lainnya atypical proliferasi tumor, di mana terbagi secara garis besar. Yang terbanyak itu adalah tipe serus sekitar 45-50%, kemudian tipe mucinous juga hampir sama 40-45%, sisanya itu seperti endometrioid borderline, Brenner tumor, borderline Brenner tumor, kemudian ada clear cell borderline, yang jumlahnya mungkin tidak lebih dari 1 hingga 2% untuk tiap-tiap tipe ini. Jadi yang terbanyak memang serus dan borderline. Kemudian kita kenal juga nanti adalah istilah implan. Jadi khusus untuk tipe borderline ini, jika terdapat perluasan atau metastasis di luar ovarium, ekstra ovari, disebut sebagai implan. Implan ini adalah yang ada yang sifatnya invasif dan non-invasif. Jadi kalau dia sifatnya invasif adalah terdapat perubahan struktur yang menembus area tempat di mana implan tersebut berada kurang dari 5 mm. Sehingga nanti ada istilahnya kita sebut juga mikroinvasif. Jadi kadang-kadang di hasil bacaan PA itu akan didapatkan hasil dengan sebutan mikroinvasif. Jadi terdapat perubahan atipikal proliferatif namun menembus trauma kurang dari 5 mm. Tapi kalau secara borderline dia belum terjadi keterlibatan stroma. Mengenai diagnosis borderline ovarian tumor sebenarnya kalau ini adalah gold standarnya dengan histopatologi atau histo-PA. Namun dari klinis, kemudian dari apa yang kita dapatkan saat pemeriksaan maupun dari imaging yang kita kerjakan, kita mampu menduga pasien kita ini apakah dia suatu borderline, ya, mencurigai dia borderline, sehingga kita akan bisa melakukan manajemen yang tepat. Ya seperti disampaikan tadi, klinis ya keluhan perut membesar atau pendesakan, ya misalkan sering kencing atau gangguan buang air besar, kemudian nyeri perut seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan, umumnya pasien dengan borderline itu performance score-nya baik, karena jarang sekali melibatkan metastasis yang sifatnya invasif, yang seperti ke paru-paru, menyebabkan difusi pleura dan sebagainya. Kemudian biasanya massa tumor, teraba massa kistik, permukaannya licin, kemudian karena saking besarnya biasanya terfiksir, sebenarnya dia bebas berdekatan dengan organ sekitar. Kemudian dari imaging sederhana yang bisa kita kerjakan dari ultrasound yang khas kalau kita mengacu ke terminologi IOTA,
nanti akan didapatkan tumor yang multilokuler, kemudian dengan inner surface-nya yang mungkin ada yang licin, kemudian ada beberapa mungkin yang pertumbuhan papiler, namun tidak ada bagian padat dengan posterior enhancement yang positif. Nah, kalau sudah seperti itu, kita dapat menduga, jadi akumulasi dari klinis, dari keluhan pasien, dari apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan fisik, dari USG, kita bisa menduga sebagai suatu tumor borderline, dari ovarian tumor. Apalagi kalau kita bisa melakukan pemeriksaan CT scan, misalkan untuk melihat keterlibatan dari upper abdomen atau adanya implan tumor di luar ovarium, nanti akan tampak khas sekali, misalkan dia musinus seperti itu, kita akan bisa melihat gambaran ekogenisitas yang lebih meningkat dari bagian kistik lainnya. Mungkin akan terdapat kondisi yang mix, tapi akan lebih banyak didominasi oleh ekogenisitas yang lebih meningkat. Mungkin seperti itu, Dok. Terima kasih. Maaf, Dokter Agustria belum di-unmute, Dok. Ya, apakah sudah terdengar? Sudah, Dok. Ya, terima kasih Dr. Kade atas pemaparannya yang komprehensif. Kemudian pada narasumber yang kedua, kami persilakan Dr. Ferry Almanza yang akan memaparkan mengenai beberapa kontroversi sekitar borderline ovarian tumor. Untuk itu kami persilakan Dr. Ferry untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Dr. Agustria, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, guru saya beliau. Selamat Idul Fitri, Dok. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, sama-sama. Yang terhormat Dr. Tovan, sejawat waktu pendidikan di FKUI, maaf lahir batin juga Dr. Tovan. Kemudian Dr. Hoirunisa dan semua para pemirsa sekalian ya. Jadi saya sedikit menambahkan mungkin dari Dr. Kade tadi. Tadi sudah dijelaskan tentang diagnostik, kemudian imaging, kemudian gejala klinis dan sebagainya. Sedikit saya membahas mungkin sedikit masih menjadi kontroversi pada tata laksana sih terutama ya pada BOT ini atau borderline ovarian tumor ini. Secara terminologi tadi sudah disampaikan bahwa penyebutan borderline tumor bisa disebut juga sebagai tumor of low malignant potential, kemudian juga ada yang menyebut sebagai atypical proliferative tumor sesuai dengan hasil histo-PA-nya. Kemudian BOT ini atau borderline ovarian tumor ini secara diagnosis memang agak sulit ya karena gambarannya sama, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Kade ya. Jadi gambaran radiologi hampir mirip dengan gambaran tumor ovarium biasa, baik itu lesi jinak maupun keganasan ya, jadi hampir sama. Kemudian inkonsistensi pada ekspresi tumor marker juga. Kadang-kadang kita temukan CA125 rendah, tidak terlalu tinggi, tapi kadang-kadang tinggi. Kemudian juga dan akurasi pemeriksaan frozen section sendiri pada borderline tumor ini agak meragukan ya. Jadi kadang terjadi miss antara pada saat frozen section ataupun VC free scope kita temukan borderline, ternyata nanti setelah histopatologi keluar ternyata ganas. Walaupun sebetulnya insidensinya cukup kecil ya, cuman ini sering mengacaukan atau justru malah jinak. Ditemukan jinak. Kemudian juga pada tata laksana kita tahu semua bahwa MBOT ini atau BOT ini di tata laksana sebagai complete surgical resection ya, jadi terapi bedah terutama. Cuman seberapa luas tadi terapi bedah ini atau tindakan bedah ini kita lakukan ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Tovan, perlukah kita melakukan limfadenektomi pada kasus-kasus BOT? Ternyata ada sarjana yang mengatakan tidak perlu karena tidak mengubah survival rate katanya. Kemudian juga pada kasus-kasus pasien yang muda, usia muda, karena kita tahu BOT ini banyak menyerang pada usia 30 dan 40 tahun. Nah, bagaimana fertility preservation pada wanita-wanita muda ini pada
tata laksananya, apakah kita langsung misalnya melakukan SO atau boleh kita melakukan kistektomi dan sebagainya. Kemudian tindakan laparoskopi apa atau laparotomi apa yang kita pilih. Kemudian juga pemberian pasca operasi, apakah perlu diberikan kemoterapi adjuvan dan sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa BOT ini insidensinya 15-20% dari semua epithelial ovarian cancer, ya. Kemudian insidensi cukup kecil ini, tapi ternyata tadi sudah disebutkan low malignant potential, bahwa kecenderungannya menjadi keganasan ini akan kecil sekali, sehingga survival rate-nya cukup baik, ya. Jadi angka kesembuhan pada pasien ini dengan 5-year survival kurang lebih 85-90%. Kemudian kebanyakan tadi sudah disampaikan bahwa kebanyakan adalah serous dan mucinous type, kurang lebih 95%, kecil sekali yang endometrioid, kemudian juga Brenner, kemudian clear cell, kemudian yang lainnya juga, ya. Jadi untuk orang-orang di negara barat yang paling banyak insidensinya yang tipe yang serous, sedangkan di negara timur seperti kita, Asia Tenggara, Jepang dan Korea itu justru yang tipe yang mucinous. Tipe yang mucinous sendiri ada dua histologic type-nya, subtype-nya, yaitu yang intestinal type dan endocervical type. Kemudian apa perbedaan antara yang yang menjadi ciri dari borderline ovarian tumor dan invasive ovarian cancer atau epithelial ovarian cancer? Yang pertama, staging. Kita temukan 75% pada BOT ini pada stadium 1. Jadi kebanyakan memang kita kalau operasi ketemu borderline ovarian tumor ini paling banyak adalah stadium dini, stadium 1 75%. Tapi pada invasif kita temukan 20% saja yang stadium 1, sedangkan stadium 3 kurang lebih sekitar 60%. Kemudian angka umur yang paling tinggi pada kejadian yang tinggi pada BOT ini kurang lebih dekade 30-40, rata-rata 45 tahun, sedangkan pada yang invasif itu 55 tahun kurang lebih. Kemudian prognosis bagaimana pada yang stadium 1 itu 5-year survival rate-nya kurang lebih 95%, jadi tinggi sekali, ya. Jadi makanya disebut sebagai low malignant potential, sehingga potensi ke arah ganas ini cukup rendah. Sedangkan pada stadium 2 dan 3 ini 5-year survival rate-nya kurang lebih 65-87%. Untuk yang tipe yang serous ini 96% untuk 10 years-nya, sedangkan yang mucinous ini 94%. Ini tinggi sekali. Nah, problem lain adalah akurasi pemeriksaan frozen section bagaimana. Jadi hanya dikatakan hanya 70% akurasinya pada pemeriksaan frozen section pada borderline ovarian tumor. Sedangkan pada yang invasif ovarian cancer ini benign 94%, sedangkan malignan 98%. Jadi kalau ketemu ganas ini hampir pasti ganas. Sedangkan pada yang borderline ini cukup tidak seakurat apabila kalau kita temukan ovarian cancer. Nah, kesalahan tadi disebutkan bahwa BOT menjadi IOC ini kurang lebih 20-30%. Jadi pada saat frozen ditemukan borderline, ternyata nanti histo-PA-nya ditemukan IOC itu kurang lebih kesalahan sekitar 20-30%, kemudian menjadi benign ini 5%, jadi lebih sedikit. Kemudian pada yang BOT yang tadi yang ternyata betul-betul BOT, ternyata ada juga yang misdiagnosis, itu kurang lebih 6% sampai 9% itu ditemukan nantinya akhirnya ternyata adalah invasif, ya, epithelial ovarian cancer, sedangkan benign ini 24%, ini cukup tinggi. Ini jadi mungkin apakah ada faktor juga ahli PA-nya lebih over diagnosis, menganggap itu sebagai BOT daripada nanti dibilang jinak. Kita mungkin perlu penelitian lebih jauh, lebih lanjut, karena ini cukup tinggi, angkanya sekitar 25%. Kemudian surgical staging pada BOT ini kita tahu bahwa surgical staging ini mengikuti tata laksana seperti epithelial ovarian cancer juga, ya, seperti misalnya melakukan hysterectomy atau bilateral salpingo-ovarectomy, kemudian peritoneal washing juga, kemudian omentektomi, kemudian
pengangkatan lesi-lesi pada peritoneum. Kemudian khusus pada yang musinus ini disarankan untuk melakukan appendektomi. Nah, limfadenektomi apakah perlu dilakukan? Dikatakan bahwa sebetulnya untuk yang serus ini direkomendasikan karena berhubungan dengan keterlibatan lymph node dan high recurrence rate. Jadi tingginya angka recurrence pada yang serus. Tapi karena pengangkatan lymph node ini ternyata tidak berhubungan dengan angka survival ya, dan juga rekurensi juga ya, sehingga sebetulnya ya pada yang stadium-stadium awal limfadenektomi ini kadang-kadang tidak diperlukan. Kemudian juga restaging pada yang ternyata ditemukan BOT. Nah, sering kita temukan kiriman SPOG sejawat di daerah dikira kiste benign, ternyata PA-nya borderline. Nah, ini kadang-kadang membingungkan bagi sejawat SPOG di daerah. Kita dapat rujukan begitu, apakah perlu di restaging ulang? Ternyata dikatakan tidak perlu karena tadi low potential malignant, jadi angka untuk menjadi ganas ini rendah sekali. Kemudian juga recurrent survival rate-nya cukup tinggi. Kemudian juga kapan kita akan melakukan restaging ulang? Apabila ditemukan pada saat operasi yang pertama itu tidak melakukan pengangkatan lesi-lesi yang dicurigai metastase lesi pada permukaan peritoneum. Kemudian juga yang pada micropapillary serous borderline ovarian tumor, ini yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ekstra ovarian, ini invasif implant dan kelenjar getah beningnya ini diduga terlibat. Ini apabila kita tidak lakukan staging dengan proper, ini disarankan untuk dilakukan restaging ulang. Kemudian untuk fertility sparing ini boleh dilakukan untuk meninggalkan ovarium yang kontralateral. Hanya saja dikatakan di sini apakah diperkenankan untuk dilakukan kistektomi. Nah, ternyata di sini dikatakan boleh dilakukan kistektomi apabila betul-betul masih menginginkan fungsi reproduksi. Satu, kedua, apabila yang kontralateral sudah diangkat. Jadi pada yang kita operasi ulang kita operasi ternyata ovarium tinggal satu, ini masih diperkenankan untuk melakukan kistektomi saja. Kemudian laparoskopi dan laparotomi tentu saja boleh dilakukan laparoskopi, tapi dengan catatan bahwa tenaga yang melakukan ini, operator yang melakukan ini cukup ahli dan memang pakar di bidangnya. Jadi tidak ada kesalahan rute misalnya atau justru menyebabkan trauma pada permukaan kistanya atau tumornya. Kemudian pemberian kemoterapi ini dikatakan tidak pemberian adjuvan kemoterapi atau radioterapi ini tidak memperbaiki survival rate, jadi tidak dianjurkan. Kemudian juga tidak ada keuntungan atau benefit pada pemberian adjuvan terapi baik itu kemo maupun radiasi. Kemudian kalau relapse ini apakah masih perlu diberikan pemberian terapi bedah atau melakukan tindakan bedah pada tindakan yang ingin melakukan fertility sparing? Pada yang masih memerlukan fungsi reproduksi, ini dikatakan bahwa masih boleh diperkenankan second fertility sparing surgery. Tapi pada yang tidak, ini langsung kita lakukan surgical staging dengan melakukan bilateral salpingo-ovarectomy. Kemudian terakhir mungkin ya, jadi bahwa untuk ovarectomy dan kistektomi ini tentu lebih disarankan untuk melakukan ovarectomy, jadi pengangkatan tumor dan ovariumnya dibanding dengan kistektomi. Kemudian dengan untuk fertility sparing tadi dikatakan bahwa pada yang usia muda masih boleh diperkenankan. Kemudian adjuvan treatment tidak ada manfaatnya. Kemudian juga untuk treatment yang recurrence pada yang preserve fertility, ini second fertility sparing surgery ini masih boleh dilakukan, tapi kalau tidak, ini tentu akan melakukan bilateral salpingo-ovarectomy atau cytoreductive surgery.
Ini mungkin dari saya, Dr. Agustria, Dr. KDID ya. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit memberikan manfaat bagi pendengar sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada para sejawat, rekan-rekan yang kebetulan mengikuti webinar, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Bagi yang ingin bertanya langsung, bisa langsung secara lisan atau bisa dituliskan pada kolom Q&A. Tapi saya lihat di sini di kolom Q&A masih belum ada yang bertanya. Tadi mungkin Dr. KD sudah menyiapkan satu kasus untuk dipresentasikan, mungkin bisa dipresentasikan. Kasus borderline tumor yang ditangani Dr. KD di Bali. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Saya izin share screen, Dokter. Jadi ini, terima kasih, Dok. Jadi ini klasifikasi yang disampaikan tadi. Jadi sebagian besar memang di serus dan mucinous. Jadi ini pasien yang kami kerjakan, yang saya kerjakan 19 April yang lalu. Jadi pasien 61 tahun dengan preoperatif diagnosis dengan neoplasma ovarium kistik yang saya curigai suatu tumor borderline, curiga. Dan intraoperatif dikerjakan salving ovarectomy kanan dengan hasil frozennya adalah mucinous borderline ovarian tumor. Kemudian hasil histopatologinya, blok parafinnya juga dengan hasil yang sama, mucinous borderline ovarian tumor. Jadi pasien ini dikerjakan total abdominal hysterectomy, bilateral salving ovarectomy, dan omentektomi. Jadi dari pemeriksaan ECOG score-nya 1, pasien dengan keluhan perut membesar sudah sejak 1 tahun, tapi secara klinis tidak mengalami deteriorisasi kondisi umum. Kemudian dari pulmo tidak ada ronhi dan wheezing. Dari abdomen, massa kistik ukuran 30 kali 30 kali 25 cm, tidak ada sites dan permukaannya licin. Inilah USG, mungkin kurang begitu baik ya, tapi ini klipnya sempat saya rekam. Jadi massa kistik multilobulated saya dapatkan, kemudian tidak ada bagian padat. Pertumbuhan papiler juga tidak saya dapatkan waktu itu. Kemudian intraoperatif, saya didapatkan tumor dari ovarium kanan. Jadi inilah sisi kranial, kaudal. Ukurannya 30 kali 30 juga, kali hampir 28 cm. Multilobulated, jadi berlobus-lobus. Kemudian ovarium dan tuba yang kontralateral tidak tampak kelainan. Kemudian dari eksplorasi organ-organ lain juga tidak kami dapatkan adanya kelainan, termasuk implan baik di ilium, kemudian di khusus dari transversum, omentum tidak dapatkan adanya implan tumor. Dan dinding peritoneum juga licin. Nah, ini adalah isu yang mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Ferry tadi. Jadi apakah complete staging atau conservative surgery. Jadi makin ke sini tampaknya betul-betul memperhatikan ya, seperti disampaikan tadi adalah bagaimana harapan pasien, ya, desire dari pasien. Jika dia masih ingin hamil, usaha reproduksi, tentu kita harus memperhatikan itu. Nanti adalah tantangannya apakah kita ovarectomy, kistektomi. Nanti ada angka-angka yang menyebutkan angka relapse-nya lebih tinggi yang kistektomi dibandingkan yang ovarectomy. Kemudian mengenai appendektomi, kalau kita lihat laporan-laporan, terutama yang disampaikan oleh misalkan seperti Andrea Dubois dari Jerman, beliau dalam tulisannya di Annals of Oncology tahun 2016 menyatakan appendektomi mandatori pada mucinous borderline tumor. Karena seperti disampaikan Dr. Ferry Armansyah tadi, ada yang intestinal type dan Mullerian type. Jadi karena yang terbanyak adalah intestinal type, dan juga untuk menyingkirkan merule out adanya penyebaran dari organ GI tract, maka yang terbanyak adalah appendix, dilakukan appendektomi. Namun makin ke sini ternyata terjadi perdebatan. Jadi kesimpulan sementara jika kita melakukan eksplorasi, palpasi tidak didapatkan implan tumor, kemudian kondisi baik, dan tidak wajib dilakukan. Tidak merupakan suatu hal yang rutin dilakukan appendektomi.
termasuk juga untuk kemoterapi yang sudah dijelaskan mungkin lengkap tadi oleh Dr. Ferry. Demikian dokter, terima kasih. Terima kasih Dr. Kade. Dan saat ini sudah masuk satu pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Kade dari Dr. Susana Suryadi. Baik, terima kasih dokter. Izin bertanya. Bila pada USG ada gambaran multisepta seperti yang dokter paparkan, apakah boleh dilakukan ovarektomi oleh dokter SPG umum atau sebaliknya langsung ke konsultan onkologi ginekologi? Bila hasil projection dulu borderline dan usia pasien muda dan ingin hamil, apa sebaiknya yang dilakukan? Bila hasil PA ganas pada projection, apakah bisa menjadi peluang komplain untuk pasien dari pasien kepada dokter? Terima kasih. Terima kasih Dr. Kade. Mohon dijawab. Terima kasih Dr. Agus Tria. Terima kasih Dr. Susana Suryadi. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya teringat apa yang disampaikan oleh guru-guru saya. Yang terpenting adalah diagnosis, 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 dan diagnosis. Jadi kalau menegakkan diagnosis borderline ovarian tumor ya seperti disampaikan tadi lah gold standarnya dengan histo PA. Namun dari klinis, dari pemeriksaan yang kita kerjakan, mungkin dari imaging, kita dapat menduga, sekali lagi menduga bahwa itu merupakan suatu borderline. Jika kita yakin bahwa itu merupakan suatu bukan yang malignan, bukan suatu tumor malignan, dari pemeriksaan kita secara detail kita sudah bisa memastikan ya kita bisa melakukan menata laksananya dengan yang terbaik memang kalau dia masih di usia reproduksi, pilihannya adalah kalau tidak kistektomi adalah ovarektomi. Jadi ovarektomi dapat dikerjakan, namun apabila di tempat bekerja ada dokter ginekologi onkologi, tidak ada salahnya melakukan konsultasi. Jadi kita melakukan konsultasi atau kalau kita intraoperasi didapatkan suatu kesulitan atau ada hal yang aneh, ada implan tumor, kita dapat berkonsultasi intraoperasi. Kemudian bila hasil prostat section dulu borderline dan ingin hamil, apa yang sebaik dilakukan? Jadi ada laporan kasus yang suatu meta-analisis di Prancis yang mengumpulkan 140 penelitian, disebutkan bahwa angka keberhasilan atau fertility rate setelah dilakukan fertility sparing itu sebesar 54% dalam 3-6 tahun. Jadi ya tidak masalah, jadi kalau ingin hamil ya silahkan, jadi sesuai bisa secara spontan maupun dengan misalkan artifisial. Nah, ini yang menarik ada pertanyaan terakhir, bila hasil PA ganas kemudian frozen section borderline, apakah bisa menjadi peluang komplain? Nah, seperti yang disampaikan Dr. Ferry Armansyah tadi, jadi frozen section pada tumor borderline khususnya pada mucinous, dia akan bisa terjadi range 20 hingga 30% perbedaan. Jadi bisa dia disebutkan jinak, padahal sesungguhnya dia borderline, atau juga bisa dia disebutkan borderline pada sesungguhnya ganas seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kalau menurut saya mungkin mohon pendapat dari guru-guru saya, dari senior saya, adalah konseling kita di awal kepada pasien. Apa yang data yang kita dapatkan, kemudian apa diagnosis kita, apa yang kita kerjakan, dan kemungkinan hasil itu kita jelaskan. Termasuk nanti hasil frozen section-nya adalah suatu borderline, ternyata histo PA-nya adalah suatu malignan, apa yang kita lakukan berikutnya. Itu harus dijelaskan kepada pasien. Jadi mencegah, kita harus juga bisa melindungi diri kita sendiri agar jangan sampai ada komplain atau sengketa dari pasien. Mungkin seperti itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kade atas penjelasannya. Sampai saat ini ya belum ada lagi pertanyaan yang baru. Mungkin saya izin bertanya juga kepada Dr. Ferry tadi mengenai keterlibatan kelenjar getah bening ya. Jadi tadi dinyatakan bahwa kecil sekali kemungkinan kelenjar getah bening yang terlibat. Tapi ada beberapa literatur mengatakan bahwa pada borderline ovarian tumor yang serus, yang aneuploidy, itu angka kejadian kelenjar getah beningnya cukup tinggi. Jadi apakah kita bisa mendiferensiasi apakah ini suatu yang serus, tumor serus yang diploid atau yang aneuploidy. Jadi sehingga kita bisa memilah-milah apakah kita harus melakukan lymphadenectomy atau tidak.
Dan juga tadi dinyatakan bahwa keterlibatan kelenjar getah bening juga tidak akan merubah angka kelangsungan hidup dari pasien. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Agustria atas pertanyaannya. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa sebetulnya kan BUT ini borderline ovarian tumor kita tahu 70-80% kita temukan pada stadium awal di mana tindakan limfadenektomi tidak begitu diperlukan ya, sehingga tadi dikatakan bahwa survival rate-nya tidak mempengaruhi. Tapi tadi juga dokter sudah mengatakan bahwa misalnya pada yang serus bagaimana? Nah, pada yang micropapillary serous borderline ovarian tumor memang apalagi kalau ditemukan misalnya kita temukan walaupun jarang ya, kita temukan pada advanced stage misalnya bisa jadi juga kita temukan itu. Dan secara makroskopis atau apalagi kalau misalnya kita terlihat misalnya ada pembesaran kelenjar limfadenektomi mungkin lebih disarankan untuk melakukan limfadenektomi dokter. Jadi lebih baik kita mengangkat kelenjar getah bening yang secara makroskopis memang tampak membesar atau kita curigai suatu metastase, apalagi misalnya pada yang peritoneum daerah organ sekitar dari tumor tadi ada implan-implan yang kita curigai itu suatu metastase, memang lebih baik kita thoroughly, jadi secara komprehensif kita melakukan surgical staging, dokter. Jadi memang walaupun pada stadium awal tidak disarankan untuk mengangkat KGB, tapi pada kasus-kasus yang serous atau micropapillary, kemudian advanced stage, saya kira lebih baik kita tetap melakukan limfadenektomi. Itu mungkin dari saya, dokter. Terima kasih. Mungkin dokter Kade atau dokter Tovan bisa menambahkan. Ya, ini seru nih, Dokter Agustria. Saya izin boleh? Iya, tadi saya mau menjawab Dokter Ferry ya. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, saya nggak sempat tadi, nggak nyaut ya. Mohon maaf lahir batin, Dokter Ferry, Dokter Agustria, Dokter Kade, Yudi dan semuanya. Ya, jadi memang ini menarik sekali ya, Dokter Agustria tadi sudah dipaparkan dari pengantar dari Dokter Agustria itu luar biasa ya, Dokter Kade dan Dokter Ferry juga ya, bagaimana kita bisa mengetahui terminologi, sejarahnya BOT ini mulai dari kapan dan sebagainya gitu ya. Jadi memang yang mungkin mewakili teman-teman yang belum sempat bertanya atau mungkin ya banyak pertanyaan tapi susah untuk mengungkapkan sejak apa yang mau ditanya gitu. Jadi memang penting untuk mengetahui yang micropapillary pattern ya dan dan invasive implants ya. Itu kan dinyatakan bahwa satu prediktor yang menyatakan bahwa kita harus hati-hati betul ya pada frozen section result. Kalau kita tahu kan VC itu sensitivity-nya nggak tinggi ya. Sebenarnya in average saja juga cuma 77%, kira-kira 70-83% lah kira-kira. More malignant, more sensitif sebenarnya ya. Jadi semakin malignant VC semakin tajam. Tapi kalau pada borderline kita tahu tadi disampaikan oleh Dr. Kade Yudi, Dr. Ferry bahwa mostly dia 56% not specific ya, 56%. 30% asimptom gitu. Jadi ini tantangan bagaimana kita bisa arrange satu operasi yang betul-betul strategik banget sehingga morbiditas bisa kita tekan gitu ya. Jadi mungkin ada hal yang bisa dipaparkan kembali ya dari, kalau saya bisa menyimpulkan, mohon koreksi kalau saya kurang tepat ya menyimpulkannya. Jadi memang pada kecurigaan kita melihat suatu epidemiologi nih pasien, kita lihat bagaimana penting ya. Sekarang kita bukan bicara masalah kuratif lagi, tapi memang kita bicara saat ini untuk precise medicine ya. Jadi bagaimana seorang pasien dengan adnexal tumor, apakah dia memang beresiko terhadap familial cancer. Jadi pedigree, pohon keluarga sangat penting ya. Kita menelusuri familial cancer, kemudian bagaimana predileksi usia, kemudian preservative fertility-nya dan morphometric changes pada imaging ya. Jadi jangan berkecil hati juga teman-teman di daerah. Kalau punyanya USG ya nggak apa-apa juga ya, tapi memang harus patuh ya. Mau pakai RMI, mau pakai ya Roma agak ribet karena perlu H4 ya, perlu misalkan juga dengan biasanya kalau pada ITX model juga menyatakan bahwa
sekitar 23% ya, 23% sampai 27% itu experience dari seorang expert gitu ya. Jadi memang jangan berpaku juga pada text model. Kadang-kadang kita inputnya salah, ternyata juga kalkulasinya salah gitu ya. Jadi mungkin untuk kecurigaan borderline ya, jadi tidak bisa dilakukan oleh gynae umum ya. Jadi non-onkologi sebaiknya tidak melakukan, walaupun tadi ya, susah gitu. Mungkin kalau pada pasien-pasien yang potensial bisa menimbulkan masalah itu ke medical legal issue ya, sebaiknya memang tidak dibuka dulu gitu ya. Ya mungkin ada sedikit paparan dari Dr. Yudi atau Dr. Ferry tentang micropapillary pattern dan invasive implants ya mungkin ya untuk pencerahan buat teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Agustria. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Taufan. Bagi rekan-rekan para partisipan sekalian, jadi kalau ingin bertanya kami persilakan bisa melalui kolom chat atau kolom Q&A ataupun juga langsung dengan secara lisan. Ya baiklah, jadi mungkin saya juga ingin sebagai pengisi waktu. Jadi yang tadi kalau untuk diagnostik secara preoperatif kadang-kadang masih kesulitan untuk menetapkan bahwa ini memang suatu borderline apparat tumor. Jadi kalau misalnya kita menerima konsultasi dari sejawat sudah dilakukan operasi pada pasien dengan ovarian borderline tumor, apakah masih ada tempatnya kita melakukan restaging pada pasien yang sudah dioperasi di center lain? Mungkin Dr. Ferry atau Dr. Kade bisa menjelaskan. Terima kasih. Saya izin, Dr. Ferry, saya izin atau? Terima kasih Dr. Agus. Ya, kalau kita mengacu guideline dari NCCN, saya baca 2021. Jadi kalau ada kasus borderline ovarian tumor yang incomplete staging dari luar atau dari rumah sakit yang bukan tersier begitu, yang pertama yang dilakukan adalah evaluasi imaging kalau mengacu kepada guideline itu. Jadi evaluasi imaging, di sana disebutkan imaging bisa dengan CT atau dengan dengan MRI. Kemudian nanti ada 3 cabangnya. Jika dia adalah suatu complete atau tidak ada residual, no residual disease, atau bisa dia ada residual disease. Kalau dia masih terdapat residual disease, masih terdapat implan tumor seperti itu dari hasil imaging, kita bisa melakukan tindakan reoperasi lagi, entah itu dengan kontralateral salving oophorectomy, hysterectomy, dan reseksi seluruh implan tumor yang ada. Atau jika tetap melakukan fertility sparing dengan mengambil implan-implan tumor di luar ovarium yang kontralateral. Atau pada beberapa kondisi yang memang tidak eligible untuk dilakukan operasi, misalkan karena kondisi yang unfit itu secara medis tidak dilakukan operasi. Namun pada kondisi di mana tidak terdapat residu tadi, dapat dilakukan hanya observasi saja, monitoring. Mengenai monitoring, jadi untuk monitoring dari BOT ini adalah kalau menurut NCCN adalah tiap 3 sampai dengan 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Sesudahnya adalah annually atau tiap tahun. Pemeriksaan yang dikerjakan, mungkin nanti teman-teman yang sejawat yang menerima rujukan balik misalkan dari BPJS begitu, pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan pelvic exam. Kemudian bisa dilakukan imaging mulai dari yang high seperti CT, abdomen atau pelvic, MRI, ataupun dapat dilakukan ultrasound, utamanya pada pasien yang dilakukan fertility sparing. Kemudian mengenai pemeriksaan peran tumor marker disebutkan tidak terlalu berperan kecuali pada kasus-kasus yang memang di awal terjadi elevasi atau peningkatan. Kemudian dalam periode pemantauan ini bagaimana kalau terjadi relapse? Kalau terjadi relapse dapat dilakukan evaluasi secara pembedahan dan dilakukan tindakan debulking kalau dia memungkinkan.
Selanjutnya nanti kita lihat lagi kalau dia hasilnya tetap sama non-invasif, lakukan observasi kembali. Kalau dia hasilnya ada invasif implan, seperti misalkan low grade invasive carcinoma, nanti akan melihat guideline dari low grade carcinoma ini, misalkan 1A, 1B dapat tidak diberikan adjuvan kemoterapi. Kemudian pada invasive carcinoma atau high grade pada hasil PA dapat dilakukan pemberian terapi mengikuti guideline dari kanker ovarium. Demikian dok, terima kasih. Terima kasih Dr. Kade. Dr. Ferry ada mau ditambahkan? Ya, terima kasih dok. Sedikit menambahkan. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kade, sebetulnya kalau diperiksa secara klinis maupun radiologis sudah tidak ditemukan tanda-tanda metastase, ini memang tidak dianjurkan untuk melakukan restaging atau relaparotomi. Cuman memang direkomendasikan melakukan restaging karena misalnya kita tahu bahwa sebetulnya BOT ini sekitar 30-40% ini akan bermetastase ke omentum. Jadi kalau memang kita temukan misalnya ada tanda-tanda metastase omentum pada pemeriksaan setelah dilakukan laparotomi oleh sejawat yang lain, nah ini mungkin kita perlu lakukan restaging ulang atau relaparotomi. Kemudian juga kita tahu bahwa misalnya sekitar 90% ada invasif implan. Nah ini juga kalau kita temukan pada pemeriksaan ini memang dianjurkan untuk dilakukan restaging ulang. Itu saja mungkin tambahan dari saya, dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ferry. Kebetulan ini sudah ada lagi satu pertanyaan yang masuk dari Dr. Sunyoto dari Surabaya. Nah ini Pak Nyoto, ini guru saya ini. Pertanyaannya, diagnosa apabila sudah didiagnosa sebagai borderline tumor, kemudian terjadi recurrence, apakah diagnosanya tetap borderline tumor atau sudah berubah? Jadi apakah ini sudah dianggap sebagai tumor atau kanker ovarium invasif atau tetap dianggap sebagai suatu recurrent borderline ovarian tumor? Mungkin itu bisa dijawab Dr. Ferry atau Dr. Kade. Memang rekurensi bisa ya. Ya, terima kasih Dr. Agus. Memang rekurensi bisa terjadi pada borderline ovarian tumor walaupun jarang sekali sebetulnya ya dikatakan. Cuman memang bisa saja terjadi. Tapi tetap secara terminologi saya kira tetap kita sebut sebagai borderline ovarian tumor, dokter. Itu mungkin dari saya. Mungkin dari Dr. Kade, silakan dokter kalau ingin menambahkan. Terima kasih Dr. Agus, Dr. Ferry. Terima kasih Dr. Sunyoto. Kalau kita mengacu lagi kembali pada panduan dari NCCN, jadi kembali ke setelah dia relapse, kita lakukan operasi, misalkan kita lakukan operasi debulking, tergantung nanti dari hasil patologi. Kalau dia tetap misalkan hasilnya adalah borderline ovarian tumor, kita tidak ya akan tetap kita diagnosis sebagai borderline ovarian tumor, jadi non-invasive disease. Nanti lanjutannya adalah observasi. Namun jika dia ada invasive implan, kemudian ada atau low grade invasive carcinoma, kita sudah masuk kepada nanti ovarian cancer yang low grade serous epithelial cancer. Nanti kita lihat ya stage-nya, stage berapa, 1A, 1B, 1C, dan seterusnya. Pun dia kalau hasilnya adalah suatu invasive carcinoma high grade, kita menterapinya sebagai ovarian cancer tipe epithelial, sesuai juga dengan stage-nya dan sesuai dengan jenis selnya nanti. Demikian dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ferry dan Dr. Kade. Jadi pada borderline ovarian tumor bisa tetap kalau terjadi tumor baru bisa kemungkinan itu adalah satu rekarensi dan ada kemungkinan juga merupakan suatu tumor baru yang merupakan karsinoma ovarium yang invasif ya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa dia memang rekarensi dari borderline atau dia sudah merupakan tumor yang lain tetapi dia memang adalah suatu si ovarium yang invasif. Bagaimana kita menyikapinya? Silakan Dokter Kade loh. Saya kurang menyebut. Saya kurang.
Mohon maaf bisa diulang lagi dok. Ya, sorry. Ya, jadi kalau ada tumor baru, ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa itu bisa saja suatu rekarensi dari borderline ovarian tumor. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah double primer. Jadi yang baru tumbuh itu adalah suatu sel ovarium yang memang benar-benar yang sel ovarium invasif ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya, membedakannya? Terima kasih. Saya izin menjawab, Dr. Ferry. Silakan, monggo. Terima kasih, Dr. Agustria. Kalau menurut saya, ketika pasien di awal sudah terdiagnosis borderline ovarian tumor, kemudian dalam observasi terdapat kecurigaan suatu relapse atau muncul lagi masa baru, ya kita pastikan dulu bagaimana, karena misalkan seperti mucinous borderline, kalau dia tumornya pecah, bisa menyebabkan pseudomyxoma, kita harus pastikan dulu. Jadi kita pastikan bahwa ini merupakan bagian dari kasus sebelumnya atau suatu kasus yang berdiri sendiri atau double primer. Karena nanti akan equal atau linear dengan tindakan yang akan kita kerjakan intraoperasi kalau memang pasien eligible untuk dilakukan operasi. Karena itu akan menyangkut nanti apa yang akan kita kerjakan, sejauh mana, katakanlah misalkan dia sampai misalkan mengimplan usus, kemudian ada sampai menyebabkan obstruksi, kita perlu melakukan reseksi seperti itu. Jadi kita bisa memberikan suatu manajemen tata laksana yang sesuai. Jadi kalau menurut saya, jadi kembali lagi, sebelum kita melakukan tindakan definitif, yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan diagnosis yang baik. Jadi diagnosis, dan diagnosis yang tepat. Jadi agar jangan sampai terjadi misterapi pada pasien kita. Demikian, Dok. Ya, terima kasih. Jadi mungkin tetap kita harus melakukan semua upaya untuk menetapkan diagnosis, apakah itu dengan marker, apakah itu dengan imaging, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, setuju, Dok. Izin Dr. Agustria, untuk waktunya sudah habis, Dok. Seru kan ya, Dok ya? Kayaknya bablas sampai besok sahur ya, Dok. Alhamdulillah. Para sejawat sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan webinar kita pada sore ini. Memang kasusnya topiknya menarik sekali sehingga kita bisa lupa waktu. Mungkin dalam penanganan pasien berikutnya bahwa kita harus perhatikan bahwa hanya 50% dari borderline ovarian tumor yang bisa terdeteksi hanya dengan metode diagnosis yang kita lakukan sekarang ya. Jadi masih harus banyak lagi yang harus kita lakukan. Dan untuk karena prognosisnya baik, hampir semua kasus tetap dilakukan tindakan pembedahan yang konservatif. Dan fertility sparing pada pasien dengan borderline ovarian tumor masih tetap dimungkinkan. Mungkin itu yang dapat kita simpulkan pada sore hari ini. Terima kasih kepada para sejawat semua. Terima kasih kepada Dr. Ferry Amanza dan Dr. Kade atas penjelasannya, dan tentunya kepada Ibu Sekjen Dr. Tovan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga kita bisa terus mengupdate. Dan kepada Dr. Halinisa, terima kasih, serta kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Dr. Agus, ya. Kita jalan-jalan lagi kapan? Sama Ibu. Demikian terkait borderline ovarian tumor, di mana low molecular tumor dengan angka survival yang cukup tinggi bila ditangani secara adekuat, di mana masih bisa ada tempat untuk konservatif surgical staging dengan fertility wish. Dan kembali yang paling penting adalah bagaimana penegakan diagnosis dan edukasi kita kepada pasien. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Ferry, Dr. Kade Yudi, dan moderator kita, Dr. Agustria. 1 jam sudah kita berdiskusi, tibalah kita di penghujung acara. Semoga materi Ashogi sore ini membawa banyak manfaat. Tentunya jangan lupa untuk kembali mengikuti Ashogi seri ke-23 dengan tema
peran pemeriksaan mutasi gen BRCA pada kanker ovarium pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di ASOGI seri ke-23. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bang Ferry, Dr. Yudi. Terima kasih, Dok. Salam buat